masyarakat itu memenuhi syarat untuk tervaksin, jadi istilahnya pagarnya kita terhadap suatu penyakit infeksi juga terbentuk. Oke, welcome back to my channel. Kali ini saya bersama teman saya, nggak tahu beliau ini nganggap saya teman atau enggak ya. Saya kenalnya udah lama ya. Nah, di sini ada Bang Mahyarudin. Ya. Beliau saat ini menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Untan ya. Saya kenal beliau itu semenjak SMA, walaupun katanya beliau nggak kenal saya kan. Maklum Pak Eko sebelumnya belum terkenal. Dan sampai sekarang pun nggak terkenal. Oke. Nah, dan ini bentuk untuk menjadi terkenal mungkin ya. Dan ini salah satu bentuk supaya jadi terkenal ya. Jangan lupa Bang, subscribe channel saya karena sudah ada 421 subscriber kan. Dengan memaksa. Dengan memanfaatkan tugas kuliah ya Pak. Ya itu salah satunya. Di sini beliau ini pas kejadian pandemi jadi tim ahli ini ya Pak. Penguji lab. Relawan di apa bahasanya? Relawan tim pemeriksaan PCR di laboratorium Rumah Sakit Universitas Tanggungan. Rumah Sakit Untan dipercayakan. Setelah semenjak pandemi di bulan 3 itu langsung ditugaskan atau dipilih atau bagaimana itu prosesnya? Sebenarnya untuk proses perekrutan relawan ini lebih ke arah kesediaan. Jadi kesediaan bagi yang memiliki keilmuan basic yang ke arah biologi molekuler. Okay. Jadi yang udah familiar dengan teknik pemeriksaan yang menggunakan alat PCR. Cuman pada saat awal-awal pandemi itu lumayan menjadi suatu kebimbangan tersendiri karena kita belum pernah menemui hal yang seperti ini. Di sisi keilmuan kita memiliki dasar, tetapi di sisi kekeluargaan kita juga memiliki keluarga di rumah yang lumayan beresiko. Banyak pertimbangan di saat itu. Oke, yang belum tahu, beliau ini S1-nya di UPB ya? ITB ya? S1-nya di Biologi di Untan. S1-nya Biologi Untan, S2-nya di Departemen Mikrobiologi Institut Pertanian Bogor. Di Institut Pertanian Bogor. Nah, jadi setelah itu beliau masuk di Untan. Tapi sebelum di Untan di UNU dulu Bang ya? Iya, sempat. Jadi saya itu kenal beliau di UNU. Terbalik, beliau mengenal saya di UNU. Jadi waktu SMA tidak kenal, padahal kita ada tingkat ya. Iya. Senior ya. 2 tahun ya kita beda. 2 tahun terus tahun ya? Saya lupa. Pak Eko angkatan berapa ya Pak? Kalau SMA itu 2008. Lulusnya 2008. Oh berarti 2 tahun kita sempat ketemu. 2 tahun ya. 2 tahun sempat ketemu. Berarti beda satu angkatan. Nah, di UNU kita ketemu karena saya tempat di situ. Dan Pak Eko yang mengenal saya ya, bukan saya yang mengenal Pak Eko ya. Ya itulah, kalau orang famous kan emang kayak gini ya. Dan beliau ini dosen yang hits. Ya, bisa dibilang hits. Tapi ya itulah, saya salut sama beliau karena memberanikan diri ya, ibaratnya untuk menjadi pelayanan publik ya ke masyarakat dari sisi uji hasil lab ya. Sebenarnya nggak memberanikan diri juga Pak. Jadi nggak mau. Begini, awalnya atau itu mungkin jiwa sosialnya lebih tinggi. Enggak juga sih, karena lebih gini, memikirkan kondisi. Ya tadi pertimbangannya lumayan ya, segala macam. Tetapi di sisi lain, ketika melihat senior kita yang lebih rentan pun memberanikan diri. Di mana kita generasi yang lebih di bawahnya ini termotivasi akhirnya. Iya, termotivasi sehingga ikut memberanikan diri ya. Nah, dalam tanda kutip, padahal di saat itu pun kita di istilahnya ketakutan tersendiri juga ada. Apa yang Anda rasakan selama ini? Dari bulan 3 ini udah bulan 1, udah hampir 10 bulan ya Bang. Dan beliau ini di karantina sendiri Bang ya, maksudnya sama tim jadi jarang pulang ya. Biasanya kalau Bang Toyib 3 kali puasa di Lebaran, ini baru 1 kali puasa. 1 kali puasa, jangan sampai 2 kali puasa, Pak, bahaya.
apa yang abang rasakan selama ini? Oke, perasaannya ya. Ketika kebetulan saya itu ketika lab beroperasi pada tanggal 20 April 2020, itu kebetulan saya dan teman saya itu bertugas yang pertama kali di bagian ekstraksi si RNA virus ini. Berarti itu di tahapan paling infeksius, di tahapan pertamanya, dan kebetulan kami berdua ini di pertama kali masuk situ, jadi istilahnya. Jadi agak-agak sepuk lah ya. Bukan sepuk sih, lebih ke ketakutan. Bayangkan ketika pertama kali menggunakan hazmat yang sebelumnya saya sendiri belum pernah menggunakan hazmat. Dalam waktu kisaran masuk jam 8 pagi, keluar dari ruangan itu jam 4 sore. Dan begitu setiap hari? Tergantung sampel? Iya, tergantung mungkin sampel. Di awal-awalnya belum banyak sampel waktu itu. Dan kita masih masa penyesuaian. 30 sampel itu kita bisa kerjakan 8 jam. Wow. Tapi untuk saat ini, karena kita mungkin ya sudah mulai terbiasa dengan ritme, jadi untuk teman-teman sendiri, satu tim kita itu, kita bisa mengerjakan 400 sampel bahkan dengan dalam satu hari. Sama-sama satu hari, cuman waktunya jadi lebih cepat. Lebih cepat ya, karena udah terbiasa. Oke, dan ternyata ketakutan saya ini ternyata bukan hanya sendiri. Ternyata teman-temannya juga seperti itu. Oke, jadi luar biasa ya. Walaupun merasa takut, tapi beliau ini masih memikirkan apa yang dilakukan itu akan sangat bermanfaat buat orang lain. Amin. Nah, untuk kondisi saat ini nih, sampel-sampel yang masuk kan kayaknya sudah tidak sebanyak dulu ya. Iya, kebetulan. Kalau itu kan sampai dulu kan, kalau nggak salah saya pernah dengar sampai 1000 sampel per hari, tapi saat ini sudah menurun. Kondisinya apakah memang tidak dilakukan adanya sweeping, atau memang kondisi masyarakat Kalbar ini sudah patuh terhadap protokol kesehatan? Kalau dibicarakan mengenai patuh atau nggak patuh, atau mengenai tracing ya bahasanya tracing itu, saya rasa pemerintah sendiri itu tetap menjalankan tracing. Bahkan untuk razia semakin gencar untuk saat ini. Bahkan hampir setiap hari itu selalu ada sampel razia yang masuk untuk pemeriksaan. Bahkan untuk akhir tahun ini sendiri, bahkan itu sampel razia di bandara pun sudah mulai hampir sering masuk ke kita. Akan tetapi mengenai tracing yang di daerah saya juga kurang tahu, karena kita ini kan di lab saja. Posisinya menerima sampel dari dinas mengirimkan ke kita. Jadi kita mengikuti pola-pola, melihat polanya saja. Waktunya itu berapa lama sih, Bang? Sana nih, coba nih, saya periksa nih di rumah sakit, akhirnya diperiksa, akhirnya hasil itu keluar itu berapa lama? Untuk pemeriksaan sendiri ketika sampel masuk ke dalam lab itu biasanya hari ini sampel masuk, tim sampel itu mengemasnya, menyusunnya supaya agar lebih gampang dikerjakan oleh tim selanjutnya. Itu akan dikerjakan di esok harinya, dan itu prosesnya dari proses istilahnya itu bahasa masyarakatnya kita mengekstraksi itu gimana ya bahasa itunya ya. Jadi kita mengeluarkan si virus ini dari sampel cairan yang pembawa penampungnya dulu, VTM itu yang biasa kan sampel di swab kemudian dimasukkan ke dalam cairan ini merupakan transfer medium kalau istilah mikrobiologinya. Jadi sebagai bentuk untuk mempertahankan si virus yang ada di sampel agar tidak mati dalam perjalanan. Jadi harus dimasukkan ke media tersendiri gitu. Kemudian dari proses itu, proses ekstraksi hingga proses kita mendapatkan hasil PCR itu bisa, kalau mulainya jam 8 itu jam 2 udah bisa dapat kalau sekarang ya. Kalau saat ini ya? Ya, jam 2 atau jam 3 itu hasil sudah bisa kita mulai menulis laporan. Jadi sore itu hasil sudah bisa dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Biasanya seperti itu. Kan saat ini kan ribut nih Pak ya. Orang dari keluar daerah mau ke Kalimantan Barat nih harus tes swab, dan itu menjadi apa ya? Kayak ternyata biaya swab ini lebih mahal daripada tiket pesawatnya, dan itu menjadi dilema di masyarakat untuk saat ini kan. Nah, saat ini saya baca berita beberapa tadi akan mulai masuk nih vaksin nih.
Oke. Nah itu prosedurnya harus daftar dulu. Itu prosedurnya gimana? Oh, prosedur. Sebenarnya kita bahasnya itu mungkin lebih ke arah apa sih vaksin itu dulu boleh, kali ya. boleh. Jadi sebenarnya ya vaksin itu dulu tujuan dari si vaksin. Nah, yang pasti untuk obat si COVID Bukan ini. mengobati. Jadi istilahnya kita bukan, ya? obat lain cerita lagi. Ini vaksin sebagai bentuk perlindungan. Perlindungan tubuh. Jadi kita memasukkan baik itu partikel DNA atau genetik ataupun kuman yang sudah dilemahkan atau kuman yang sudah dimatikan ke dalam tubuh manusia itu untuk menimbulkan kekebalan dari tubuh manusia tersebut. Jadi banyak jenisnya vaksin itu sendiri. Tujuannya sama, untuk membangkitkan imun kita. Jadi ketika virus ini masuk, si imun kita ini udah mengenali, oh ini si virus si A, sehingga dia bisa mengatasinya lebih cepat karena udah kenal. Oke. Jadi karena kaitannya dengan prosedur itu sendiri saya masih kurang paham juga ya, belum tahu informasinya. Apakah nanti sistemnya masyarakat didaftarkan melalui nomor kartu tanda penduduknya atau bagaimananya saya masih belum dapat belum ada baca nanti untuk prosedur pendapatan vaksinnya. Yang baru saya dengar itu kemungkinan nanti pemerintah kita akan melakukan program vaksinasi untuk masyarakat secara gratis. Itu poin utamanya ya. Poin utamanya. Kemarin sempat ribut di media kalau vaksin itu ternyata bayar, tapi Presiden sudah menegaskan kalau vaksin itu gratis. Ya. Nah, untuk itu kan vaksin, dan saya mendengar bahwa di beberapa negara Eropa itu sudah ternyata si COVID ini sudah bermutasi ya. Bisa nggak Abang jelaskan mutasinya itu seperti apa sih? Apakah berubah secara yang pertama atau gimana? Berdasarkan beberapa riset dan bahkan yang lagi heboh mungkin ya, seperti yang di Inggris, itu tuh sebenarnya mutasi itu ada perubahan struktur DNA itu seperti penyusun tubuhnya si virus ini. Kita manusia juga tersusun atas molekul-molekulnya itu paling kecilnya itu sampai ke DNA. Ada perubahan di strukturnya karena mungkin itu sebagai bentuk adaptasinya si virus ketika menginfeksi manusia. Jadi ketika masuk ke sini kemudian hostnya manusianya dapat bertahan, jadi si virus juga mencoba untuk bertahan dengan cara merubah dirinya. Itu salah satu bentuknya, itu mutasi. Dan si COVID ini hebat ya. Jadi biasanya kalau tahun baru tuh meriahkan, Bang, ini tak ada ya, sepi ya Bang. Jadi disuruh di rumah aja, bakar rumah sendiri ya, bakar di rumah sendiri. Jadi jalan itu biasanya ada kembang api ini nggak ada. Jadi memang pola kita yang awalnya ramai-ramai akhirnya dirubah sama si COVID ini. Kira-kira menurut Abang, apakah COVID ini akan tetap terus ada bersama dengan kita, tapi nanti kita bisa tetap bersosialisasi, karena pengaruhnya ke pendidikan, pengaruhnya juga ke sekolah-sekolah kan, akhirnya semua aspek. Jadi bersosialisasi sama. Apakah nanti kemungkinan ke depan akan bisa kembali? Ya, ada kemungkinan ya seperti ya, tapi tetap itu butuh proses. Seperti kan banyak juga penyakit infeksi yang dulu seperti swine flu atau cacar air dulu kan? Iya, menular langsung. Nah, sekarang kan sudah. Kalau dulu sakit mata juga menular. Jadi kalau ada yang sakit mata nggak usah dekat-dekat Dina. Orang tua saya kan dulu kayak gitu Pak. Nanti sakit mata. Tapi ketika sekarang dengan perkembangan teknologi, telemedicine medis, bagaimana itu divaksin. Nah, itulah tadi tujuannya si vaksin. Jadi mempromot, istilahnya membangkitkan imun. Jadi ketika hampir seluruh bukan berarti nanti setelah disuntik vaksin hidup kita tidak boleh ada 3M kan, mencuci tangan, jaga jarak. Tetap itu dilakukan. Tetap pasti. Karena itu butuh proses. Segala sesuatu sampai kekebalan lingkungan itu terbentuk.
kekebalan komunitas itu terbentuk juga butuh proses. Karena kita pun divaksin secara bertahap. Jadi itu juga butuh proses sehingga mencapai kurang lebih misalnya untuk mencapai 80% penduduk Indonesia yang tervaksin juga butuh proses. Jadi kemungkinan ya nggak dalam waktu singkat. Tapi ya mau nggak mau ya kita cara paling aman ya itu tetap jaga protokol kesehatan. Ya, jadi buat teman-teman mahasiswa walaupun di warung kopi ya, di kafe tetap prokes ya. Ya. Cuci tangan. Nah, ini saya bawa hand sanitizer, saya bawa masker. Tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun dengan siapapun karena kita nggak tahu nih pulang-pulang ke rumah apakah kita yang bawa virus, untuk orang rumah kan bahaya Bang. Iya, benar Itu sekali. yang harus dijaga. Nah, karena dan di sini saya melihat bahwa mahasiswa, oke, itu kita nggak mungkin ke mahasiswa. Banyak mahasiswa yang ngeluh, Pak, udah nih pengennya offline nih, kuliah nih. Kira-kira ada kemungkinan di tahun ini atau di tahun berikutnya, Pak? Tergantung kebijakan lagi sebenarnya ya Pak. Sebenarnya Pak Menteri sudah memberikan kewenangan terhadap Sekolah atau tempat kembali ke daerah masing-masing untuk menentukan ke arah kebijakan bagaimana untuk yang pendidikan ya. Tapi jadi itu selama bukan ini, ranah kalau saya sebenarnya. kesehatan di Fakultas Kedokteran, gimana kuliah kalau ada praktek dan segala macam? Untuk sampai saat ini karena kita juga mengikuti aturan yang sudah diterbitkan, itu kita masih harus online. Jadi kita sebisa mungkin untuk semua aspek itu online. Jadi baik praktikum diubah metodenya yang paling memungkinkan untuk praktikum. Pasti ada plus minusnya. Ya, tapi untuk saat ini mungkin itu cara paling aman untuk ya selain menjaga mahasiswa-mahasiswa kita, juga menjaga para tenaga pendidik, kemudian tenaga kependidikan ataupun bahkan tenaga pengajarnya. Oke, apa ya? Apa sih yang selama ini kan pasti abang akan ada rasa jenuh ya. Udah 10 bulan di rusun setiap hari nge-lab dan segala macamnya. Kejenuhan kira-kira untuk menghilangkan rasa jenuh abang di rusun ataupun di tempat lab tuh apa yang abang lakukan? Untuk membunuh rasa bosan. Nah, itu. Kita mau ke tempat pariwisata nggak boleh. Ya. Pasti pusing. Prosedurnya susah ya. Susah. Mau ke Dan bahaya kucing, juga, mau karena ke luar negeri juga nggak bisa kan? Nggak mungkin kan? Karena biasa bapak ini kalau liburan ke mana-mana kan? Kemana Pak? Ke mana-mana, ke luar negeri kan luar biasa nih. Jadi kan dengan kondisi ini pasti stres. Iya, itu bentuk. Belum lagi keluarga jauh kan? Iya. Jarang pulang kan? Ya jangan sampai nggak pulang sih. Harus Iya, pulang, bahaya. kan? Nanti bahaya, pulang udah beda. Jadi ya paling ya ini karena bentuk kita menjaga, sebenarnya balik lagi yang saya pikirkan itu fokusnya ya yang kita jaga itu bukan diri kita sendiri. Tapi orang lain ya. Ya, orang di sekitar kita yang bekerja sama kita, terutama keluarga kita yang paling dekat dengan kita. Ya sebenarnya prioritas sih Pak. Prioritas sih. Tapi mungkin cara abang mengatasi stres ya mungkin beli iPhone ya bang ya. Dengan begitu stresnya hilang ya. Nggak begitu juga Pak. Ini ada. Kalau boleh di bawah sini ada nih. Saya nggak mau megang ini karena masih baru. Apa Pak? Ini minuman Pak. Oh ya. Minuman mungkin Pak. Ya, jadi ini terima kasih mudah-mudahan mengedukasi kita semua ya terkait dengan vaksin, dengan COVID. Karena memang mau tidak mau kita menghadapi hal ini ya. Jadi dan mungkin sebagai bentuk kita karena kita sudah lumayan lama ini berhadapan dengan kondisi seperti ini ya, jadi kita sudah harus bisa menemukan cara. Bukan menemukan cara mungkin Pak, mungkin lebih ke arah membiasakan diri dengan kebiasaan baru yang setidaknya sebagai bentuk pencegahan terhadap dan bentuk peduli kita terhadap diri kita dan orang di sekitar kita. Oke, itu ya pesan-pesan buat mahasiswa yang melihat podcast ini, mudah-mudahan mengedukasi. Ini saya beruntung sekali nih karena beliau di tengah kesibukan menguji lab, mengajar juga dan dikasih kesempatan untuk bisa berbincang-bincang. Ya. Udah hampir setahun kita nggak ketemu ya Pak? Iya, udah setahun Pak. Iya. Terakhir 2020. Iya, benar.
Jadi jangan lupa nih IG, mau follow IG Bapak ini silahkan. Mungkin nanti ini muncul kali ya, dimunculin kan. YouTube Bapak juga? Aduh, saya nggak punya. Waduh, sayang banget ya. Oke, jangan lupa subscribe, komen, like, share. Mudah-mudahan ini mengedukasi kita terkait COVID ataupun vaksin yang berhasil tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling penting ya Pak. Amin. Semoga kita sehat selalu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.